Halo teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan praktikum asam dan basa menggunakan bahan sederhana di rumah. Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hawa Agisti Ayuning Tias dengan NIM 124702024. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang reaksi asam basa. Teori asam basa mengklasifikasikan senyawa-senyawa kimia berdasarkan sifat-sifat tertentu, terutama dalam perilaku mereka terhadap ion hidrogen atau H+, atau ion OH- atau hidroksida atau pasangan elektron. Teori yang pertama yaitu teori Arrhenius yang mengatakan bahwa asam merupakan zat yang melepaskan ion H+ dalam air dan basa merupakan zat yang mengeluarkan ion OH-. Teori yang kedua yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry mengatakan bahwasanya asam merupakan zat yang menyumbangkan proton atau H+ kepada basa dan basa adalah penerima proton tersebut. Teori yang ketiga yaitu teori Lewis yang mengatakan bahwasanya asam merupakan zat yang bisa menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Oke, langsung saja. Alat dan bahan yang digunakan cukup lumayan sederhana. Kita hanya membutuhkan gelas, ataupun seharusnya ini pakai gelasnya ya. Telur, 1 buah telur, dan 1 botol cuka. Telur, cuka, dan gelas. Selanjutnya, kita masukkan cuka ke dalam gelas. Lalu kita masukkan telur ke dalam larutan cuka. Ketika telur dimasukkan ke dalam larutan cuka, terdapat banyak buih yang muncul yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi kimia antara kulit telur yang mengandung kalsium karbonat dan asam asetat yang ada dalam cuka. Kulit telur bereaksi dengan asam asetat menghasilkan kalsium asetat, air, dan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang dihasilkan muncul dalam bentuk gelembung-gelembung kecil di permukaan kulit telur. Karena reaksi ini terus berlangsung selama kulit telur masih tersisa, gelembung akan terus terbentuk hingga sebagian besar kulit telur larut. Kulit telur memiliki permukaan yang kasar, sehingga banyak titik di mana gas karbon dioksida bisa terbentuk dan terlepas. Kesimpulannya, buih yang muncul adalah hasil gas karbon dioksida yang dilepaskan dari reaksi antara asam asetat dalam cuka dan kalsium karbonat pada kulit telur. Fenomena ini adalah ciri khas reaksi antara asam dan basa karbonat. Ini hasil telur ketika didiamkan selama 5 jam. Kulit telur tampak putih karena asam mengikis lapisan terluar kalsium karbonat, meninggalkan residu berwarna putih. Selain itu, sifat reflektif permukaan kasar yang terpapar membuat kulit terlihat lebih putih. Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana jadinya telur yang dimasukkan ke dalam larutan cuka selama 24 jam. Apakah terjadi perubahan? Mari kita lihat. Kita pisahkan antara larutan cuka dan telur. Wow, ternyata telur menjadi elastis. Mengapa demikian? Karena setelah kulit keras larut sepenuhnya, hanya membran telur yang tersisa. Membran telur adalah lapisan tipis, fleksibel, dan semi-permeabel yang melindungi isi telur. Karena membran tidak larut dalam cuka, telur tetap utuh tetapi menjadi lentur dan elastis. Setelah telur dipecahkan, lebih terlihat bahwa kulit telur nampak menjadi berwarna putih dan elastis. Ini menandakan bahwa membran tidak larut dalam cuka. Proses ini adalah kombinasi reaksi asam basa dan fenomena fisik osmosis. Bisa kita lihat kuning telur nampak menjadi seperti jeli. Ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, osmosis. Air masuk ke dalam telur. Membran telur adalah semi-permeabel sehingga memungkinkan molekul air dari larutan cuka yang hipotonik terhadap isi telur masuk ke dalam telur. Akibatnya, cairan di dalam telur, baik putih maupun kuning telur menerima tekanan osmotik yang mengubah teksturnya menjadi lebih padat atau gel. Yang kedua, denaturasi protein kuning telur. Protein dalam kuning telur terdenaturasi oleh asam dan cuka menyebabkan perubahan struktur dan konsentrasi. Yang ketiga, reaksi kimia asam asetat mempengaruhi protein dan lipid di dalam kuning telur. Dan yang terakhir, cairan keluar dari kuning telur untuk memperkuat tekstur gel.